Halo Caca. Hai Lemonilo. Kesibukan aku saat ini adalah aku lagi ngurusin beautypreneur.indonesia aku, workshop untuk teman-teman yang pengen belajar make up, juga pengen sharing, pengen belajar sih tentang gimana sih untuk bisa membuat name card, dalam tanda kutip membuat sesuatu yang memang instagramable sebagai building image kita gitu. Itu buat apa ya, sarana buat building image kita gitu. Nah di situ adalah yang disebut dengan Beautypreneur Indonesia. Terus aku juga jadi brand ambassador salah satu make up. Jadi aku juga keliling Indonesia buat ada talk show dan sharing session tentang make up, hubungannya apa sih dengan kesehatan gitu. Jadi apakah memang benar-benar kesehatan itu bisa menunjang kecantikan gitu. Karena kan memang logikanya kalau kulit kita sehat, kitanya fresh, bahagia gitu, makeup kita udah pasti jadi bagus karena kan makeupnya akan nempel dan tahan lama. Terus habis itu sibuk apa lagi ya? Karena lagi bulan Ramadan, jadi harus menyibukkan diri untuk beribadah lebih. Kenapa? Dari 11 bulan kan kita udah hubungannya hablum minanas nih, urusan sama manusia banyak. Jadi menurut aku secara logika sangat masuk akal lah kalau hanya 1 bulan aja kita agak cut hubungan dengan hablum minanasnya, tapi tetap bekerja, tetap kewajiban harus dilakuin, kalau nggak kan zolim. Tapi main-mainnya agak dikurangin, nonton agak dikurangin, dengerin musiknya agak dikurangin, karena ini waktu yang Masya Allah 1 bulan ini tuh kalau kita larinya speednya 10 km per jam dibantuin sama Tuhan dikasih bonus jadinya 100 km per jam gitu istilahnya. Jadi kan enak banget gitu. Jadi kalau bisa ya dimanfaatin, dimaksimalin bonusnya ini, benar harus kita ambil, harus kita raih, harus kita reach, harus berjuang gitu. Sama kayak kita berjuang mau lulus kuliah, capek kan, bangun tidur dipaksa harus pagi ngerjain tugas sampai malam, pengennya sih tidur tapi kita paksa buat ngerjain tugas. Kalau misalkan urusan dunia kita bisa kayak gitu, masa urusan sama sang yang maha pencipta kita nggak bisa kayak gitu sih gitu. Jadi yang aku sibukkan di bulan Ramadan ini pengen lebih fokusnya buat ibadah, tetap kerja tapi pengen garis besarnya ibadah, kerjanya buat kanan kiri aja, tambahan gitu. Kalau arti sukses buat aku adalah bahagia dan seimbang seutuhnya. Bahagia dan seimbang itu artinya apa? Kita bahagia lahir batin. Mungkin it sounds cliche gitu, tapi memang kadang-kadang kebahagiaan itu harus diperjuangkan, harus dibentuk gitu. Sama kayak kehidupan rumah tangga, romantika kehidupan itu harus diperjuangkan gitu. Karena kan memang namanya orang tua, misalkan bapak, pasti kan sibuk punya tanggung jawab untuk menghidupi anak, istri. Tapi kan kalau misalkan kita juga sebagai anak dan istrinya juga harus bisa bantu si ayah ini untuk supaya ya kita harus punya quality time, kita harus punya kayak family time gitu. Harus ingetin bahwa kenapa sih Tuhan ciptain siang dan malam gitu. Karena kan memang malam hari itu kan memang untuk kita bercengkrama dengan keluarga, malam hari itu untuk kita punya quality time dengan keluarga gitu. Tapi kalau siang ya kita bekerjalah semaksimal mungkin gitu. Jadi kan buat aku ya definisi sukses adalah ketika manusia itu bisa benar-benar menjadi fitrahnya, apa yang udah Tuhan berikan kita bisa ambil, apa yang udah Tuhan kasih siang dan malam kita bisa manfaatin semaksimal mungkin. Jangan jadi siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Buat aku tuh bukan definisi orang yang sukses. Makan sehat, olahraga, hidup seimbang. Ada hubungannya nggak sih sama kebahagiaan? Ada banget. Bahkan kecantikan dan juga kayak make up yang awet lah istilahnya gitu ya, kalau kita lagi belajar make up nih gitu. Itu ada banget hubungannya sama kebahagiaan gitu. Karena buat aku tubuh ini tuh nggak cuma apa yang kita lihat gitu, tapi tubuh ini ada yang di dalam yang kita nggak lihat, ada soul, ada juga kayak hormon-hormon yang memang seperti hormon endorfin, hormon-hormon lain yang memang ada di dalam tubuh kita yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi itu mempengaruhi emosi kita. Kenapa kalau kita lagi PMS rasanya tuh kayak capek banget? Kenapa rasanya gitu? Itu kan ada hormon yang bermain di situ. Kenapa kalau habis olahraga tuh rasanya fresh?
Kenapa kita kalau habis makan gula atau makan coklat tuh rasanya kayak semangat gitu, itu kan ada sesuatu di situ. Berarti ya bener lah kalau orang bilang you are what you eat, you are what you drink gitu, karena memang dari apa yang kita makan itu diolah sama badan jadi energi, bahkan bisa jadi kulit, jadi mata, jadi rambut kita, jadi badan kita gitu. Jadi istilah you are what you itu bener banget. Dan kalau kita mau berhubungin itu dengan agama, karena kita sekarang lagi bulan Ramadan gitu ya, kalau kita mau hubungin itu dengan agama gitu, bahkan Tuhan aja memerintahkan bahwa ya kasih makanlah anak dan keluargamu dari uang yang halal gitu. Kenapa? Karena kan memang ternyata korelasi bahkan dari cara mencari nafkah, terus habis itu apakah uang itu halal atau enggak, terus kita beli makanan, jadi kasih makan untuk keluarga, nanti anaknya kok anak bisa ada yang baik banget nih, kok bisa ada yang agak sedikit maaf ya susah dikasih tahu deh misalkan gitu ya. Kenapa gitu? Mungkin ada bukan salah makannya bagus, nutrisinya bagus, kualitasnya bagus, belinya di tempat yang bagus gitu. Kok anak ini susah ya dikasih tahu ya? Mungkin caranya kita dapetin uang untuk kasih makan anak ini gimana gitu kan, bahkan sampai sedetail itu gitu. Berarti kan memang sebagai manusia kenapa kita punya akal pikiran ya, kita memang harus bisa berpikir secara kompleks, jangan mau gampangnya aja untuk bisa jaga semuanya, jaga kesehatan lahir dan batin, jaga kehidupan bahagia lahir dan batin, itu kan memang yang kompleks gitu. Kontribusi kesehatan mungkin nggak hanya penting dan sangat penting buat aku ya, tapi pasti buat semua orang, seluruh umat di seluruh dunia ini sangat penting dan besar sekali kaitannya. Bahkan sampai ada pepatah bilang ketika orang sakit keinginan cuma satu, pengen sembuh. Tapi ketika udah sembuh, wah keinginannya macam-macam sekali, 1001 kalau bisa. Nah itu memang ya it happens gitu. Makanya kan kenapa ada agama, makanya kenapa kita harus belajar yang namanya mempersiapkan kehidupan setelah ini gitu, kehidupan setelah nanti. Karena kan memang supaya menyeimbangkan sifat ego manusia yang punya 1001 keinginan itu gitu, supaya kita harus ingat, oh iya ya, kita kalau terlalu kayak greedy percuma kok gitu, karena kita mati nggak bawa apa-apa kok, ingat. Tapi anyway kita kalau berusaha tuh harus kayak seolah-olah kita nggak akan mati, harus maksimal mungkin. Tapi ada waktunya langsung kita begitu azan langsung sholat, oh ya ingat, oh ya deh kita punya Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Nanti usaha lagi kan begitu, hidup kan memang begitu aja, kita usaha maksimal tapi ingat kita bukan siapa-siapa, usaha lagi maksimal ingat lagi bukan siapa-siapa gitu. Jadi enak lah dinamikanya tuh, enak gitu, kayak maksimal tapi ingat kita tuh siapa, maksimal lagi ingat kita tuh siapa gitu. Karena aku ngerasain sih kadang-kadang jangankan kalau boleh menarik ya, jangan sampai sakit keras gitu. Tapi kalau kayak kemarin aja aku salah makan, kayaknya dokter tuh bilang kayak makanya kalau makan cuci tangan. Padahal kan aku anaknya dikenal sebagai anak yang higienis banget, apa-apa cuci tangan, mau make up cuci tangan, make up artist aku harus cuci tangan sebelum make upin aku yang kayak gitu-gitulah. Kok bisa ya gitu, kemakan amuba gitu. Jadi itu sakit perut banget. Wah, aduh jangankan mau aktivitas, aduh bener-bener ya Allah Tuhan, pokoknya mungkin sakit perutnya hilang deh, udah gak enak banget. Jadi memang yang namanya sehat it's a must, dan itu modal utama sih buat kita gitu. Karena kalau harta memang bisa dicari, tapi kalau kita punya banyak harta tapi kesehatan kita juga kurang baik kan akhirnya kebutuhan kita ini jadi mengikis harta kita ya. Tapi dengan sehat, dengan positive thinking, dengan skill yang kita punya, dengan relasi-relasi yang kita punya, tapi kita punya harta yang mungkin ya cukup lah, nggak terlalu lebih gitu, kita bisa maksimalin, insya Allah setahun 2 tahun kita punya kelebihan harta. Tapi kan nggak ada istilah kelebihan sehat tuh, nggak ada. Jadi sehat itu adalah it's a must ya buat aku. Daily rutin aku khususnya di bulan puasa adalah makan yang seimbang. Kenapa? Karena puasa ini buat kesehatan kita loh. Ibadah ini bukan buat Tuhan. Tuhan gak butuh kita melakukan ibadah. Kita melakukan ibadah karena kita yang butuh sesuatu dari Tuhan itu. Kita yang butuh tahu cara hidup dalam dunia ini gimana gitu. Karena kita nggak usah ngomongin agama di sini, tapi ternyata memang it's scientific evidence, scientific proof bahwa ketika kita berpuasa, ginjal, tadinya tuh aku juga mikir apa sih hubungannya puasa sama kesehatan, gimana sih gitu. I'm searching, cari tahu, baca, dan ternyata ada artikel yang memang menyebutkan bahwa ketika kita berpuasa, usus kita kan tidak bekerja,
lambung kita nggak bekerja, ginjal kita nggak bekerja selama berapa jam. Akhirnya ketika mereka tidak bekerja selama berapa jam ini, justru mereka mengeluarkan sesuatu yang bisa mendorong atau mendetoks kotoran-kotoran yang ada dalam badan kita gitu loh. Jadi kan memang akhirnya ternyata puasa tuh memang bukan buat Tuhan nggak butuh kita berpuasa buat diri kita sendiri. Lebih dari itu ya, kita puasa emosi, puasa pikiran negatif dan segala macam gitu. Puasa dari pandangan-pandangan yang nggak baik juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang masalah kesehatan, yang namanya puasa itu kan ternyata memang sesuatu yang kita butuhkan, penting buat diri kita gitu. Akhirnya kan kita harus bisa mengkorelasikan ini dengan hidup yang seimbang, dengan makanan yang full of nutrition gitu, nutrisinya baik. Kenapa? Karena dari beberapa buku yang aku baca dan ngobrol sama beberapa nutritionist, kalau kita udah lapar banget itu bahaya banget. Kalau kita udah lapar banget, jangan kita jadi makanan adanya apa ya, ada gorengan dan telan aja deh, ini apa gitu. Karena tubuh ini tuh pintar, itu dia tahu nutrisi mana yang akan kita serap dan yang nggak baik akan langsung dibuang, nggak dipakai. Tapi badan kita juga punya limitnya. Kalau kita kasih makanan yang dalam tanda kutip sampah terus, yang karbohidratnya rusak karena kena gorengan, proteinnya rusak, zatnya karena digoreng terlalu lama dalam suhu yang terlalu tinggi, rusak nih, akhirnya nutrisi ini rusak gitu. Sayur yang terlalu lama direbus gitu, rusak nih semua, akhirnya serat segala macam. Ya mau nggak mau kan akhirnya modalnya badan kita nutrisinya nggak ada, tapi adanya ya dalam tanda kutip sampahnya itu. Ya mau nggak mau kan yang diolah itu gitu loh. Jadi kalau lagi puasa kayak gini sih aku lebih hati-hati ketika masukin makanan ke dalam mulut pertama kali, karena aku tahu itu yang akan langsung diserap sama badan tanpa badan berpikir gitu loh, tanpa badan memilih-milih gitu, sempat memilih-milih dia langsung serap gitu. Jadi kalau bisa pertama yang dimasukin makanannya itu adalah harus buah-buahan dulu. Sounds cliche memang, semua orang bilang buah itu sehat dan segala macam, tapi bagaimana cara makan buah yang benar kan nggak semua orang melakukan itu. Kita selalu makan main course dulu, baru dessertnya itu buah. Sedangkan buah itu harusnya kita makan dulu pertama, sayur dulu kita makan pertama. Boleh makan agak sedikit gula-gula dikit, coklat-coklat dikit boleh, tapi setelah apa yang badan kita butuhin dulu kita makan, baru apa yang kita mau kita makan. Kalau aku tuh sistem makan aku begitu. Jadi biasanya aku makan alpukat dulu, virgin coconut oil dulu, atau sayur-sayur dulu. Gak suka, tapi harus ditelan karena aku tahu itu yang badan aku butuhkan itu. Habis itu baru aku pengen mie ayam nih gue. Tapi akhirnya mie ayamnya jadi nggak satu porsi, jadi setengah porsi, seperempat porsi, bagi dua sama ya bagi-bagi aja lah siapa yang mau. Humanism, kalau dibilang aku udah sukses, kayak aku masih jauh dari kata-kata sukses ya. Aku masih banyak belajar dari teman-teman aku, dari sahabat-sahabat aku yang menurut aku mereka jauh lebih sukses. Kita sama manusia sama-sama saling mengingatkan aja gitu, karena banyak kerjaan bukan berarti sukses kok gitu. Ibu rumah tangga itu sebuah pekerjaan yang luar biasa buat aku gitu, dan aku sangat adore sekali dengan ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang punya anak iya, punya karir iya, ngurusin keluarga iya, tuh masya Allah banget buat aku. Karena aku yang belum punya anak aja ngatur waktunya, aduh kadang-kadang dipepet-pepetin, ini aku udah capek. Terus kadang di rumah, kadang suami kayak semalam, suami aku kayak, aku lagi pengen kolak nih, jam 11 malam ngomongnya, aku baru pulang syuting karena aku live kan setiap Ramadan tiap malam. Jam 11 kemarin emang kayak kita ada briefing dulu, briefing dulu setelah syuting gitu. Bukan briefing, evaluasi setelah syuting gitu, jadi agak lama selesainya. Minta kolak jam 10:30 malam, ya kali. Aku juga usaha restoran Padang ada nggak yang jual, aduh nggak ada, ya udah. Tapi kan di kulkas aku udah ada kolak kaling, terus udah ada coconut milk juga gitu. Tapi aku tinggal nyari pisang raja, masaklah nih malam-malam karena capek banget rasanya, tapi usahalah, bismillah. Soalnya pengen kehidupannya tuh pengen seimbang gitu. Cuma itu yang aku bilang harus diperjuangkan, memang ngantuk banget 1:30 masak kolak cuman kan ya usahalah semaksimal mungkin gitu. Cuman ya kalau dibilang tips dan triknya apa sih, bersosialisasi satu dan harus saling mengingatkan. Makanya kalau dulu mungkin ada yang pernah dengar, berhati-hatilah saat kamu memilih teman gitu. Kalau teman kamu tukang minyak wangi, tukang parfum, ya kamu walaupun nggak bisa beli parfumnya, tapi pasti kamu kecipratan bau wanginya. Tapi kalau teman kamu itu pekerjaannya yang sesuatu berhubungan dengan bara api, walaupun kamu tidak berurusan dengan bara api itu, tapi pasti baju kamu agak sedikit kecipratan bara api, ada bolong-bolongnya. Itu kan filosofinya dalam sekali. Artinya ya
Aku emang dari awal sih selalu bilang aku nggak mau mengkotak-kotakan orang siapapun, aku selalu mau berteman dengan siapapun. Tapi kalau kita mau punya kedekatan dengan sekelompok orang itu memang agak suka nggak suka kita pasti akan agak kebawa lah sedikit gitu. Walaupun kita nggak ikut-ikutan, baju kita nggak akan kebakar nih dengan si tukang bara api ini, tapi pasti agak ada bolong-bolongnya sedikit gitu. Jadi ya harus cari pertemanan yang memang bisa bring the best version of you, yang bisa menerima kamu baik dan buruknya. Dan aku bersosialisasi itu sangat penting. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri itu banyak hukum-hukum yang memang mengajarkan kita tentang hubungan hablum minanas, tentang hubungan kita antar manusia, bukan hubungan kita antar Tuhan gitu. Karena Tuhan itu maaf, tapi manusia kalau udah sakit hati lebih susah lagi kita minta maafnya kan gitu. Makanya sangat diatur sekali dalam Islam bagaimana cara kita harus bersosialisasi, berbisnis, berbicara kepada teman. Ketika ada orang yang salah aja kita nggak boleh ngomong dia salah gitu. Boleh kita menegur, tapi harus tetap dengan cara yang baik. Nggak boleh langsung ngejudge, nggak boleh, karena kita harus jagain hati. Karena Islam itu adalah tentang hati, tentang menjaga hati, dan harus menjaga hati dan perasaan orang lain gitu. Jadi ya kalau misalkan ditanya gimana sih tips suksesnya, ya mungkin harus bisa pintar dalam bersosialisasi, cari teman yang bisa bring the best version of you, yang bisa mengingatkan kamu walaupun kamu salah, bukannya diperolok, bukannya dipermalukan di depan banyak orang, tapi diajak ngomong, kayaknya lo nggak boleh loh kayak gini, mendingan gini berdua gitu. Karena nggak boleh juga kita ngasih tahu orang tapi depan banyak orang. Itu banyak peraturannya tuh untuk menjaga dan memuliakan manusia itu sendiri sebenarnya gitu. Terus habis itu ketiga, harus bisa seimbang sih buat aku antara, karena kalau kita ukuran sukses itu kita punya gedung, punya hotel, punya rumah, punya mobil. Buat sebagian orang punya mobil 2 tuh udah alhamdulillah, mobil 1 udah alhamdulillah, tapi buat sebagian orang mobilku kalau belum 5, belum 10 ya gue belum sukses gitu. Jadi ya susah kalau misalkan ukurannya tuh harta. Ukurannya buat aku adalah harus hati. Kenapa? Kalau kita semakin bersyukur, menjadi orang yang bersyukur dan manfaat buat lingkungan, itu kamu adalah orang yang sukses gitu.